Nah, berbicara terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh seseorang, saya ingin bertanya kepada Pak Agus dan Pak Yon, karena sekarang zamannya tuh zaman milenial, zamannya tuh zaman orang fokus atau banyak mengambil referensi itu dari media sosial. Nah, saya pengen spesifik mungkin dari sudut pandang pemerintah dan dari sudut pandang akademisi, apa yang harus milenial lakukan merespon bahwa Indonesia memiliki potensi bencana yang sifatnya quick onset maupun slow onset. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Karena nanti mereka yang akan merasakan di masa depan. Mungkin kalau kita sekarang 10-20 tahun lagi sudah tidak produktif mungkin nanti. Tapi milenial itu nanti akan di masanya mereka yang akan merasakan impact yang terjadi, apalagi yang sifatnya slow onset. Nah, mungkin dari sudut pandang Pak Agus, apa pesan Pak untuk teman-teman milenial nih Pak yang harus dilakukan, karena saya yakin BNPB juga banyak mengedukasi. Nah, dalam podcast ini harapannya Bapak bisa memberikan janganlah Pak dalam tanda kutip untuk teman-teman milenial harus melakukan apa. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih. Menarik ini. Jadi milenial itu kan sebenarnya sekarang kekuatannya ada di informasi ya, kecepatan informasi yang sangat cepat dan di handphonenya. Dia sekarang tuh ada di handphonenya. Jadi para milenial ini bisa kontribusi ke pemerintah atau bisa melakukan aksi-aksi yang baik tentunya. Aksi-aksi yang baik, mendokumentasikan yang baik, membroadcast yang baik kepada contoh-contoh seperti misalnya tadi seperti dari ide ini yang dari Pak Yon ini bagus sekali nih, dari Desa untuk Dunia ini nanti bisa dibawa ke JPDRR nih Pak. Kita sedang cari Siap, ya, nah siap, siap, pidato di Bali nanti Pak, kita siap, biayai cara di sana, siap, salah satu contohnya itu. Misalnya 3 orang atau berapa atau 1 orang yang paling bagus, nah contohnya ya, seperti itu. Nah, milenial tentunya bisa melakukan champion-champion, bisa belajar, kan sekarang orang bisa belajar lewat Google, lewat apa, bisa belajar dan membuat contoh-contoh seperti tadi mangrove, kemudian mungkin membuang sampah, membersihkan lingkungan, atau bisa ada aktivitas-aktivitas yang lain dengan cara berkelompok atau sendiri-sendiri sehingga mereka bisa memberi contoh ke banyak masyarakat. Biasanya langsung cepat itu aktivitas-aktivitas seperti buang sampah, biopori, nanam pohon, rehabilitasi lahan mangrove, ataupun hal-hal yang baik yang menyebabkan lingkungan lebih baik lagi. Jadi mereka bisa kontribusi di situ, membuat contoh-contoh. Mungkin kita perlu membuat lomba-lomba seperti Pak Emon tadi, Pak Yan tadi, ada lomba tadi yang mangrove, mungkin ada yang buang sampah, nanam pohon, mungkin ada aktivitas yang lain itu, jadi mereka bisa terkenal di dunia. Tentunya yang paling penting ini minta bantuan dari Pak Yon ini yang tentang konteksnya, karena kadang-kadang kita mikirnya terlalu ruwet, susah. Nah, ini banyak ahli-ahli dari universitas yang bisa bantu kita, terutama dari sudut pandangnya. Bagaimana ini menjadikan konteksnya bagus dan sound lingkungan atau adaptasi lingkungan sehingga bisa menjadi sesuatu yang populer. Nah, ini ya. pembungkusnya tadi bilang Pak Ion juga bungkusnya. Bagaimana membungkus ini sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan para milenial ini bisa mensupport untuk adaptasi iklim sehingga nanti ke depannya untuk menjaga lingkungan, ke depannya bencana tadi bisa kita kurangi dan lingkungan itu kita wariskan ke generasi mereka bisa lebih baik lagi. Itu kira-kira seperti itu yang saya bayangkan, Pak. Pak Oke, Emot. terima kasih Pak Agus. Nah ini saya berlanjut ke Pak Yon nih, karena saya yakin Pak Yon nih gaulnya banyak sama yang muda-muda Pak, karena sama mahasiswa lah pasti di kampus. Nah mungkin tahu Aduh, persis luar nih, ikutin biasa. perkembangan zaman juga nih. Nah Pak Yon mungkin Ya, pesannya Pak dari konteks akademisi dan sebagai dosen juga Pak terkait dengan isu ini Pak. Silakan Pak Yon. ya, baik Mas Emot. Jadi ini Mas Emot ini curiga aja nih. Saya kira kalau mau muda ke kampus Mas main-main, ya kan? Siap Pak. Jadi gini Mas Emot, kita itu ada di dalam katanya sekarang revolusi 4.0. Tapi saya bilang ini kita ada dalam evolusi ketiga menuju keempat. Evolusi pertama itu adalah ketika manusia mengatakan bahwa tanah itulah menjadi tulang punggung saya. Dia tanam, dia makan dari hasil tanamannya. Tapi periode kedua manusia itu berevolusi mengatakan besilah yang menjadi tulang punggung saya. Dia buat teknologi, dia lakukan usaha, dia makan di situ dan dia dapat penghasilan. Lahirlah era-era zaman komputer, era-era zaman teknologi mesin dan sebagainya. Yang ketiga, sekarang
ternyata yang menjadi makanan utama kita itu adalah data dan informasi. Kita di evolusi ketiga. Data dan informasi. Setiap hari tanpa diminta, kita itu mengupload status kita. Dan itu mengangkat data kita ke publik. Mengupload jalan berlubang. Itu mengupload informasi kita ke publik. Semua orang tahu. Konsumsi kita adalah data dan informasi. Maka kita ajak anak-anak muda kita untuk ikut mengkonsumsi itu. Mengkonsumsi data dan informasi itu. Data dan informasi seperti apa? Coba, tadi kata Pak Agus, eventnya kalian buat aplikasi untuk menghitung kecamatan mana di desamu atau di kotamu yang paling jorok. Dia akan buat aplikasi, kasih ke kepala desanya. Nanti kepala desanya, bersihin dong. Nah, ini edukasi yang menurut saya cocok di zamannya. Zaman milenial, ajarkan teman-teman muda itu mengkonsumsi data dan informasi. Konsumsi data dan informasi melalui jaringan. Dia harus kuasai jaringan. Nah, dengan begitu, maka akan termudahkan. Nah, karena evolusi yang ketiga, keempat yang akan menunggu kita itu adalah sumber data dan informasi tadi, Mas Emon. Sumber data dan informasi itu apa? Biodiversitas. Biodiversitas. Kalau biodiversitas kita tidak kita rawat, tidak kita jaga habis, itu sumber data kita akan hilang. Sebenarnya ada yang kelima, tapi itu menurut saya sudah mungkin akhir zaman nanti. Apa? Keselamatan dan kesehatan ibu-ibu. Kenapa keselamatan dan kesehatan ibu-ibu? Karena ibu-ibu yang sehatlah yang akan menghasilkan anak muda yang sehat dan cerdas, yang akan mengkonsumsi teknologi tadi, yang akan menginformasikan data-data tadi. Jadi menurut saya, feedingnya bagi anak-anak milenial adalah data dan informasi. Update status adalah data dan informasi. Kalau itu senangnya dia, sekarang kita lombakan saja. Siapa yang punya IG terbaik, dan IG terbaik dinilai adalah yang paling banyak menginformasikan kerusakan lingkungan misalnya. Itu data. Yang paling banyak menginformasikan tentang kerugian misalnya. Itu data. Oh, dia akan bekerja-kejar di situ. Itu anak muda kita saat ini. Berikan itu ke mereka, konsumsi mereka. Saya kira Mas Emon akan terbantu, Mas Emon. Mau event apa aja, Mas Emon? Anak muda bisa diajak tuh. Feedingnya kasih, tinggal sentilannya. Sekarang kan cukup dengan kasih indeks dan label, Mas Emon. Kampus dengan dikasih label sebagai kampus terbaik saja, ya tunggang langgang untuk mempertahankan yang terbaik itu. Kampus yang dosen yang punya citasi Scopus tertinggi saja, dikasih cap jempol, hebat, terbaik di Indonesia. Dia akan tunggang langgang mempertahankan Scopusnya itu. Kenapa? Itu data dia. Itu informasi dia. Nah, kita feedingkan itu ke anak-anak muda. Saya kira kalau dia makan dengan konsumsi yang tadi, biodiversity, konservasi, lingkungan, mereka akan menjadi enjoy. Dan tanpa terasa dia melakukan sesuatu di zamannya. Gitu loh. Karena akan berbeda Mas Emon dengan zaman saya. Mohon maaf, saya juga masih muda sebenarnya. Dengan zaman sebelum kita. Saya nggak mau bilang zaman Pak Agus, nanti Pak Agus bilang saya baru 35 kan. Zaman sebelum kita itu, yang memang semuanya serba manual gitu. Iya. Saya kira gitu Mas Emon. Jadi kita harus mencari apa yang menjadi feedingnya anak-anak muda. Kita berikan untuk dikonsumsi sama dia. Persoalan dia menguasai media dan jaringan, kita cari stimulannya. Nah, itulah stimulan itulah yang kita bilang tadi, event, lomba, aplikasi. Kapan perlu jaringan-jaringan turun ikut membantu. Itu loh saya. Saya kira itu Mas Emon posisinya. Siap.